Samsung Galaxy S23 varian reguler itu memang menggiurkan ya. Pakai teknologi baru, tetap compact, dan peningkatan baterainya cukup signifikan dibandingkan pendahulunya. Namun harganya ya memang masih 2 digit, termasuk si S22 pendahulunya. Buat sebagian orang tuh, kedua ponsel tersebut masih belum terjangkau. Maka dari itulah saya masih sangat merekomendasikan Samsung Galaxy S21 FE ini ya. Harganya udah turun di 7 jutaan, walaupun bukan keluaran ponsel terbaru, tapi update Android itu masih panjang. Dan tetap ya seperti tahun lalu, walaupun udah dapat update treatment Android 13, walaupun ponsel ini tuh makin bagus, tapi saya kurang rekomendasiin kalian buat yang suka doyan gaming keras. Kalau kalian doyan gaming terus nyari Samsung, saya lebih rekomendasiin Samsung yang lebih murah. Tapi bukan berarti si S21 FE ini tuh buluk ya performanya. Kayak di sini Fadil, langsung aja kita review ulang Samsung Galaxy S21 FE di 2023. Yang pertama tuh desainnya lebih kece. Yes, dengan desain Samsung Galaxy S21 FE ini dibandingkan S23 menurut saya tuh lebih ikonik sih dan lebih kece. Lebih tepatnya di bump kameranya. Saya lebih suka dengan ide desain simple kayak gini. Bump kameranya tuh dengan back cover dan disimpan di sudut. Kalau misalkan kita nggak pakai casing juga, si lensa tuh lebih terlindungi ya dibandingkan S23 yang lensa kameranya tuh nonjol. Di belakangnya ini memang masih berbahan plastik ya, tapi nggak masalah karena nyaman feel-nya ya. Dikasih sentuhan matte juga. Kerasa mahalnya ada di sektor frame-nya karena berbahan aluminium ya, jadi oke gripnya, solid. Lalu kerasa premium juga adalah dari feedback detailnya yang dikasih. Nyaman dan bisa di custom sampai 5 tingkat kekuatan. Bobotnya emang nggak bisa dibilang enteng, sedikit kelewat berat, tapi nggak sampai nggak nyaman gitu. Masih bisa diterima lah. Pokoknya overall masalah look dan ergonomi itu cukup seimbang ya, ditambah punya perlindungan IP68. Yang kedua, layar AMOLED yang pas. Samsung Galaxy S21 FE di sini tuh tergolong punya layar yang besar tapi nggak terlalu besar. Juga nggak terlalu compact ya, ukurannya tuh pas di 6,4 inci. Panel AMOLED-nya di sini tentu punya refresh rate 120 Hz dan warna yang ditampilin tuh oke banget ya. Kalau nggak suka warna yang mencolok, kita bisa setting ke mode natural. Ditambah tentu ya di sini dikasih always on display yang bisa di custom. Layarnya ini didukung dengan dual speaker stereo yang lumayan renyah didengarnya. Treble dan bass tuh cukup seimbang lah. Jadi cukup manjain saya kalau dipakai nonton. Ditambah ini udah dukung HDR10+. Di layarnya ini kita dikasih sensor sidik jari yang lumayan cepet ya. Tapi kalau face unlock-nya masih kalah sih dibandingkan kompetitor lainnya. Nggak gercep. Secara tampilan warna memang layarnya ini tuh cukup tersaingi ya dengan misalkan Xiaomi 12T yang punya resolusi 1440p dan warnanya tuh 68 miliar jenis. Bahkan di bawah Xiaomi 12T juga secara teknis ada layar yang udah melengkung gitu. Tapi dengan pengalaman yang diberikan dari ponsel ini, khususnya layarnya, saya nggak ngerasa ciut atau merasa ketinggalan banget sih dengan ponsel-ponsel yang meluncur setelah si S21 FE ini. Tetap fine-fine aja lah. Oke, dan lanjut yang ketiga tuh fitur dan update yang panjang. Pasti kalau misalkan kalian tuh beli ponsel tahun lalu, yang dikhawatirkan tuh adalah update-nya yang udah pendek gitu. Tapi di sini tuh enggak ya. Emang dulu tuh Samsung ngasih kebijakan bakal ngasih update 3 kali major update Android. Tapi Samsung tuh memberi kebijakan baru ya, memberikan 4 kali update major Android di flagship tahun 2021 ke atas ya. Berarti S21 FE ini bakal update Android-nya 3 kali lagi sisanya. Berarti nyampe 16 ya, Android 16. Fitur di Android 13 ini tuh cukup lengkap ya, urusan penampilan bisa ganti font, ada edge panel, ganti tombol navigasi, color palette buat nyesuaikan warna sistem dengan warna wallpaper, tema, dan lock screen widget. Kalau fitur pendukungnya juga udah oke ya, kayak buat sembunyiin aplikasi, secure folder, side key yang bisa di custom, video call effect, ada game launcher, dual messenger, device care buat perhatiin masalah storage, RAM, dan lainnya, ada app language yang bisa ngubah bahasa di tiap aplikasi, lalu tentu ada Samsung DeX yang orang-orang suka ya, bisa dipakai secara wireless. Nggak ketinggalan juga fitur gimmick RAM Plus ya. Kalau urusan hardware tuh ada NFC, Wi-Fi 6 yang udah kenceng, dan sayang Bluetooth-nya masih 5.0. Lalu yang keempat, experience pas yang ada tapinya. Yap, yang pengen saya tekenin di sini ya dibandingkan tahun lalu. Waktu pertama saya coba S21 FE, waktu masih patch-patch awal Android 12 lah. Saya masih inget ya gimana rasanya. Nah, pas coba Android 13 yang umurnya belum lama juga, experience dan performanya ternyata kerasa lebih solid, lebih ngigit ya. Gak ngerasa kurang dan cukup nyaman, kecuali di sektor suhu.
Ponsel itu pakai Exynos 2100 yang pada masanya tuh mirip-mirip kayak Snapdragon 888. Jadi suhunya memang kerasa agak cepet naik, terutama kalau dipakai intens. Namun, nggak seganas Snapdragon 888. Karena di sini Samsung lebih membatasi performanya supaya nggak berlebihan kayak Snapdragon 888, yang dimana ujungnya bakal overheat dan nggak nyaman. Maka dari itulah saya kurang rekomendasiin ponsel ini ya. Kalau misalkan kalian tuh pengen Samsung dan pengen gaming yang keras, saya masih bisa rekomendasiin S20 FE yang udah jauh lebih murah, atau kalau misalkan pengen yang lebih baru ada Samsung Galaxy A73. Performa kalau dipakai nge-game tuh oke ya, tapi kalau misalkan dipaksa di rata kanan, apalagi kalau misalkan jangka waktu yang cukup lama, si frame drop-nya tuh cukup kerasa. Kalau urusan bertanya cukup memuaskan ya untuk kelas flagship, walau gak pakai banget. Ponsel ini ketika dipakai intens banget tanpa nge-game, kayak sering pakai kamera, buka ini itu, download banyak file, bisa ngasih screen on time 6 jam 20 menit. Dari 95 ke 5% ya, jadi cukup baik dibandingkan S21 atau bahkan S22. Lalu kalau misalkan ada yang komplain, masa sih ponsel 7 jutaan flagship gak bisa dipakai gaming gitu? Nah, saya bakal jawab, masa sih kalian beli ponsel flagship 7 jutaan, dipakainya cuma buat game doang? Kalau misalkan game doang mah ya mending beli si ponsel gaming dedicated gitu. Atau beli ya PS kalian. Yap, kalau misalkan kalian tuh pilih S21 FE dengan Exynos 2100 tuh kalian bakal dapat aspek lain. Katakanlah kerja makin ringan, multitasking lebih enak, dan AI yang lebih pandai ya dalam mempelajari kita dalam memakai sebuah ponsel, sehingga si ponsel tuh bisa beradaptasi panjang gitu, menjadi lebih nyaman ke depannya. Sampai tentunya pemrosesan gambar di sektor kamera. Yap, si kamera itu masih sangat bisa diandalkan. Walaupun resolusinya serba minim ya, katakanlah lensa utama 12 megapiksel, telefoto 8 megapiksel, dan ultrawide 12 megapiksel. Tapi di sini nggak ada lensa sampah depth atau makro ya. Yang tentunya dimana si Samsung tuh nggak cuman bicara resolusi doang ya. Hasilnya tuh solid. Memang bukan yang terbaik ya. Kita masih bisa melihat dynamic range yang cukup bagus tapi nggak begitu ngigit, noise yang cukup terlihat, dan ultrawide yang standar gak masuk flagship seri S biasalah. Karena sering terlihat agak terlalu gelap. Tapi bisa dikatakan tetap asik dan bisa dinikmati dengan baik ya. Detailnya oke, warnanya punya saturasi yang tinggi tapi nggak pakai banget, exposure dan white balance-nya yang saya suka. Apalagi di sini hadir lensa telefoto yang jarang banget di ponsel 7 jutaan. Si lensa telefotonya bisa mengambil efek bokeh yang baik, namun tentu penangkapan cahayanya nggak sebaik lensa utama ya. Mode malamnya bisa dikatakan juga bisa bekerja dengan baik. Hasil lensa selfie-nya juga cukup menyenangkan untuk dilihat ya, dynamic range-nya cukup baik, detailnya oke, tapi sayangnya emang warna kulit terlihat lebih celah walaupun saya udah matiin mode cantiknya. Overall urusan foto bisa dikatakan setelah kompetitor tuh bermunculan di harga kurang lebih sama, S21 FE memang tersaingi ya. Nggak kalah telak, cuman bikin saya ngelihat hasil fotonya tuh nggak sewah dulu waktu pertama kali review. Tapi untuk sektor video berbeda ya, masih memuaskan. Saya lebih suka hasil videonya sih, warnanya nggak terlalu punchy, detailnya masih baik, fokus perpindahan objek tuh cepat, dan tentu yang paling saya suka bisa pindah lensa sampai resolusi 4K di seluruh lensa waktu take video. Dimana kompetitor Android tuh nggak bisa kayak gini ya, yang ada ya paling mentok di 1080p aja lah. Kalau hasil upload story Instagramnya juga cukup baik ya, bisa ngasilin resolusi akhir HD. Kalian bisa lirik ya hasil di Instagram kami ya, udah di highlight. Itu ultrawide, telefoto depan atau utama, tapi kalau misalkan 4K 60 fps nggak bisa pindah, cuman depan belakang doang ya yang 4K 60 fps. Tapi sih 4K 30 fps udah oke, dan dynamic range-nya emang tetap renyah. Kalau misalkan kestabilannya cukup standar ya. So, Samsung S21 FE ini cocok ya buat kalian yang gak suka ponsel kekecilan model ya Zenfone 9 atau seri S reguler, atau juga kegedean dengan ponsel-ponsel yang punya layar 6,7 inci ke atas. Di harga 7 jutaan tuh cukup ketat persaingannya, namun saya bisa katakan yang paling seimbang, yang paling all-round, S21 FE ini adalah pilihan yang tepat. Concern saya sekali lagi, kalau misalkan kalian tuh doyan gaming dan pengen banget Samsung, apalagi doyan tuh di gaming rata kanan, ini bukan pilihan. Namun sekali lagi ya, bukan berarti buluk dan gak mampu main game. Bisa-bisa aja kok, kalau misalkan ya kalian tuh main game jangka panjang, jangan dipaksakan rata kanan atau misalkan pakai cooling aja. Pakai intense non-game juga udah baik kok. Dengan catatan ya, suhunya lumayan kerasa meningkat. Kalau misalkan kalian tuh punya budget 7 jutaan, terus tuh pengen performa yang oke, terus flagship, kalian bisa pilih Asus Zenfone 9 aja. Saya udah review ya belum lama ini, kalian bisa lihat.
Namun Asus Zenfone 9 tuh update-nya nggak panjang. Buat sebagian orang juga nggak cocok ya dengan ukurannya yang mungil. Dan kameranya tentu nggak sebaik si S21 FE ini. Kalau update-nya pengen panjang lalu pengen Samsung dan ngegame lebih stabil, ada Samsung Galaxy A73 ya. Emang secara kertas nggak seganas Exynos 2100, tapi Snapdragon 778 tuh lebih stabil ya. Dan kalau nggak peduli masalah update Android, lalu pengen masih Samsung, ada S20 FE dengan Snapdragon 865. Performa oke, kamera lumayan, tapi ya udah nggak dapet update Android. Oke, jadi sekian saja ya video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.